Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Hari ini hari Rabu dan kita masih ada di suasana libur. Kita sedang bergerak menuju kepada akhir dari bulan ini dan kita akan mengakhiri bulan ini dengan kuat. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, kita menjalani kehidupan yang kita jalani. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita mengizinkan diri untuk berkompromi? Apakah kita mengizinkan diri untuk ditaklukkan dengan dosa? Setiap kali kita kalah dengan dosa. Setiap kali kita kalah dengan dosa. Sehingga kita jatuh, seringkali jatuh dan jatuh. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita menaklukkan. Bagaimana kita mengalahkan. Bagaimana kita menumpasnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang berikutnya, yaitu bagian ayat yang kedua, saudara ya. Bagian ayat yang kedua nanti saudara Adi minta tolong untuk membacakan khusus ayat yang kedua saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan renungan saat teduh kami pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan adik. Ayat 2 saja. Ulangan 7 ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Saudara, ini hal yang sangat penting yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Yaitu yang pertama adalah jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Yang kedua, jangan mengasihani mereka. Saudara, kalau ini bicara tentang dosa, maka jangan engkau mengikat perjanjian dengan dosa. Jangan engkau mengasihi dosa dan membiarkan dosa itu matang buahnya. Karena kalau sampai matang buahnya, maka akan menghasilkan maut. Oleh karena itu dua pesan firman Tuhan pagi ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jangan mengadakan perjanjian dengan dosa. Dan jangan mengasihi dosa. Kalau kita membaca terjemahan yang lain, ada beberapa terjemahan, ada yang menerjemahkan jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka itu, janganlah engkau berkemurahan kepada mereka. Atau jangan engkau bermurah hati kepada dosa. Jangan engkau bermurah hati kepada dosa dan mengasihani dosa. Sehingga engkau membiarkan dosa tumbuh subur di sekitarmu, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Sehingga dosa itu menjadi subur, tumbuh, jadi sangat besar. Sehingga sulit lagi untuk diatasi, sulit lagi untuk dihalau, sulit lagi untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, jangan bermurah hati kepada dosa. Jangan mengikat perjanjian dengan dosa. Terjemahan yang lain adalah janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau berbelas kasihan kepada mereka. Ada orang-orang yang sering kali terjebak kasihan deh. Kasihan deh. Ya kasihan deh lu. Kasihan. Berbelas kasihan terhadap sesuatu yang akan mencelakakan kita. Berbelas kasihan terhadap sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Berbelas kasihan terhadap sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi toh itu kita lakukan. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan bermurah hati. Jangan berbelas kasihan kepada mereka. Terjemahan yang lain mengatakan, janganlah menunjukkan kepada mereka belas kasihan. Jangan tunjukkan gimmick bahwa kita punya perhatian dengan mereka.
Jangan tunjukkan gimmick bahwa kita sedang berbelas kasihan terhadap dosa. Jangan menunjukkan rasa iba dengan dosa. Karena once ketika kita menunjukkan itu, dosa akan menguasai kita. Dosa akan menjadi celah bagi kita. Dosa akan membuat kita jatuh, tertelungkup dan tidak dapat berdiri kembali. Oleh karena itu saudara, pesan ini sangat penting. Jangan mengikat perjanjian dengan dosa. Jangan bermurah hati kepada dosa. Jangan mengasihani dosa. Jangan tunjukkan belas kasihan kepada dosa. Jangan tunjukkan rasa iba ketika kita akan kehilangan dosa. Lalu kita kemudian menjadi iba karena kita tidak memilikinya lagi. Saudara, ini kata menunjukkan kemurahan atau menunjukkan belas kasihan ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kemurahan yang kita tunjukkan kepada dosa, kemurahan yang kita tunjukkan kepada sesuatu yang membuat kita tidak menikmati kasih karunia akan mencemari pikiran kita, akan mencemari hati kita, akan mencemari kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dikuasai lagi oleh dosa, pikiran kita dikuasai oleh kejahatan, hidup kita bahkan menjadi alat bagi kejahatan, alat bagi dosa, alat bagi sesuatu yang membuat Tuhan murka. Saya berdoa, saudara, bahwa kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Jangan mengikat sedikit pun perjanjian dengan dosa. Dan jangan berbelas kasihan terhadap dosa. Dosa harus dilawan. Dosa harus dimusuhi. Dosa harus ditolak. Dosa adalah musuh kita, saudara. Karena dosa membuat kita tidak diberkati. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang berani melawan dosa. Menjadi orang-orang yang berani untuk tidak kompromi dengan dosa. Tidak mengikat perjanjian dengan dosa. Dan tidak berbelas kasihan terhadap sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani di hadapan Tuhan. Berani, saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berani ketika diuji oleh si jahat. Dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika dia diminta untuk menjatuhkan dirinya dari punggungan bait Allah, dan nanti akan dijanjikan malaikat-malaikat akan menata dan tidak membuat Yesus jatuh. Maka dia melawan si iblis. Dia menolak apa yang dilakukan. Dia menolak apa yang diajukan oleh iblis. Disampaikan oleh iblis. Diperintahkan oleh iblis. Dia tidak tunduk pada perintah iblis. Dia tidak tunduk kepada perintah dari si jahat. Dia hanya mendengarkan suara Allah. Dia tidak mendengarkan suara iblis. Iblis mencoba untuk membuat dia, Yesus Kristus, jatuh dalam dosa. Tapi Yesus sadar, iblis harus dilawan. Dia tidak mau tunduk pada perintahnya. Dia tidak mau tunduk pada hasutannya. Dia tidak mau tunduk
pada godaannya. Ada tertulis katanya, Yesus diminta untuk sujud menyembah kepada iblis. Dan dia tolak perintahnya. Dia tidak membiarkan dirinya dalam kekuasaan si jahat. Dia tidak membiarkan dirinya dalam belenggu si jahat. Dia merdeka. Dia hanya mendengarkan suara Bapaknya. Dan tidak ada yang lain. Saudara, setiap kuasa kegelapan, kita perlu menegaskan kepada diri kita untuk tidak mendengar suara si jahat. Dan tidak membiarkan diri kita dalam otoritas, dalam perintah, dalam kekuasaannya. Karena kita ini adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Ada otoritas di mulut kita. Ada otoritas ilahi di tangan kita. Sehingga jangan pernah membiarkan diri saudara dan saya tunduk dalam kuasa si jahat. Untuk dikuasai oleh roh jahat. Oleh karena itu jangan biarkan dirimu diperintah, ditundukkan, dikuasai oleh si jahat. Biarlah roh Tuhan, Roh Kudus yang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Kita berjalan dalam ketaatan, kita melangkah dalam ketaatan, kita membiarkan hidup kita dalam otoritas ilahi. Amin, saudara. Amin. Jangan biarkan dirimu, jangan berbelas kasihan kepada dosa. Jangan bermurah hati kepada dosa. Jangan bermurah hati kepada kuasa kegelapan. Jangan kompromi dengan kuasa kegelapan. Jangan membiarkan dirimu di bawah otoritas, ditundukkan oleh kuasa kegelapan. Amin. Amin. Saya berdoa kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yang tidak membiarkan dirinya dikuasai, diperintah, ditundukkan oleh si jahat. Dialah yang harus menundukkan si jahat. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang sungguh merdeka karena anugerah Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Kami tidak akan membiarkan diri kami ditundukkan oleh kuasa kegelapan, ditundukkan oleh dosa. Kami tidak mau kompromi dengan dosa, kami tidak mau kompromi dengan kuasa gelap. Kami tidak membiarkan diri kami diperintah, ditundukkan di bawah otoritas si jahat. Kami ingin menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Ada otoritas Tuhan di tangan kami. Ada otoritas Tuhan di mulut kami. Dan kami adalah orang-orang yang menang dan tidak membiarkan diri kami dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa ini memberkati kita. Jangan pernah izinkan dirimu dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Jangan kompromi, jangan bermurah hati. Karena itu akan membuat kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja sepanjang hari ini. Dan kiranya kita sungguh diberkati oleh Tuhan. You are blessed.